Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Baiklah rekan kami, masih bersama kami Sukamto Sastro di Meja Channel. Berkenan untuk subscribe, like, dan komen. Hari ini masih bersama Kang Toto. Baik, kami sampaikan beberapa item. Kami ambil dari ikhtisar hadis Sahih Muslim. Mungkin sekedar untuk kajian, mungkin bisa dilengkapi manakala ada statement kami, ungkapan kami yang keliru. Memang kalau kami salah itu karena kedunguan kami, karena kedoifan ilmu kami, kurang sempurna pemahaman kami. Tapi kalau ada kebenaran, insya Allah dari Allah. Sekali lagi terima kasih koreksi dan masukannya lewat komentar. Baik, teman-teman, dalam kehidupan ini kita sering mengadakan transaksi khususnya pelaku wirausaha, jadi pelaku bisnis. Maka kata kuncinya sederhana. Lakukanlah sesuatu itu dengan kata jujur. Jangan ada tipuan, jangan ada muslihat dusta. Karena apa? Setiap transaksi bila ada muslihat dusta, bisa dipastikan jauh dari keberkahan. Jauh dari keberkahan. Maka disampaikan bahwa penjual dan pembeli mempunyai hak memilih untuk melanjutkan transaksinya atau membatalkannya. Nah, selama mereka belum berpisah. Jadi sekali lagi, penjual atau pembeli mempunyai hak memilih selama mereka belum berpisah. Jika keduanya berlaku jujur dan terus terang, maka jual beli mereka akan diberkahi. Syaratnya jujur, pembelinya jujur, tidak pakai uang palsu, penjualnya juga jujur. Jika keduanya berdusta, goroh, dan bersikap tertutup, maka akan dihapus keberkahan jual beli mereka. Jadi biasakan penjual dan pembeli jangan goroh, jangan dusta. Misalnya, Kang iki mau wis dinyang 30.000, padahal belum ada yang nawar. Tadi sudah ditawar 100.000, padahal belum ada yang nawar, itu dusta. Nah, ketika transaksi jual beli diiringi dengan tipuan dan dusta, maka keberkahan jual beli itu hilang. Jadi sekali lagi mohon untuk terus senantiasa jujur, dan insya Allah kejujuran itu membawa keberkahan. Baik, ada juga misalnya ungkapan begini, bagaimana sih kalau kita ini terpaksa, apapun bentuknya, konsepnya, lakukan dengan jujur. Kalau tidak ya silahkan berdiplomasi, tetapi esensi kejujuran harus dilakukan, begitu. Baik, yang berikutnya ada keutamaan orang yang suka menanam. Nah, misalnya kita seorang petani atau pekebun menanam pohon misalnya ini akan berdampak positif siapapun yang memanfaatkan. Anak cucunya mungkin codot melu mangan untuk ganjaran gitu loh ya. Baik, kita sampaikan, barang siapa di antara seorang muslim menanam tanaman, maka setiap apa yang dimakan daripadanya menjadi sedekah. Setiap yang dicuri darinya menjadi sedekah. Yang dimakan binatang jadi sedekah. Yang dimakan burung jadi sedekah, Dan tidaklah seseorang mendapatkannya kebaikan darinya, melainkan itu menjadi sedekah. Jadi misalnya begini, saya menanam pohon pisang, belum sempat dipanen, dipakan codot, dimakan codot. Itu nilainya
ibadah. Sedangkan dimakan burung, ya itu nilainya juga sedekah. Sedekah kepada siapa? Kepada burung. Jadi kalau menanam itu bukan sekedar orientasi hasil, ada orientasi kebaikan, ada orientasi sedekah. Misalnya panen pisang, dimakan codot, sedekah sama codot, diberikan keluarganya, sedekah dengan keluarganya, diberikan tetangganya, ya sedekah kepada tetangganya. Luar biasa bukan? Nah, jadi untuk sedekah dan kebaikan itu banyak jalan, bosku, banyak jalan. Jadi jangan diasumsikan sedekah itu pakai uang tok, enggak. Hasil panenan yang kita tanam, kita berikan kepada tetangga, kita makan juga jadi sedekah. Ibaratnya dimakan burung emprit, ya, burung perkutut itu juga sedekah. Gitu ya. Itu difahamkan lah. Ya, difahamkan, kalau bisa juga diaplikasikan, ya. Lagi ada catatan ya, catatan kebaikan. Misalnya ini, kadangkala bertetangga itu ketemu tetangga. Datang pagi-pagi. Kang, iki aku iki kepepet ya, Kang. Anu sile ono utang gue bayar SPP anakku piro? 500. Nah. Makanya ada orang pinjam 500.000 dikasih. Nah, dia bilang, engkau 1 bulan tak wenehi, Kang, tak bayar nanti, tak lunasi. Setelah 1 bulan, ternyata enggak dikasih. Masya Allah, dikasih, enggak dikasih. Ditipu kita. Nah, konsepnya Rasulullah, barang siapa ingin terlepas dari kesulitan hari kiamat, kata Rasulullah, ya, sabda Rasulullah, maka hendaklah ia meringankan kesusahan orang yang kesulitan membayar hutang atau menghapuskannya. Nah, dari item ini bahwa misalnya dia hutang ke kita, dia merasa berat, ya sudah dihapuskan. Kalau misalnya ada orang yang kesulitan terus kita bantu, ya itu baik. Jadi konsepnya apabila kita meringankan beban kesulitan orang lain, insya Allah ya, insya Allah Allah akan memberikan kemudahan. Allah akan memberikan pertolongan. Jadi barang siapa ingin terlepas dari kesulitan hari kiamat, maka hendaklah ia meringankan kesusahan orang lain, ya, atau menghapuskannya. Itu ya. Jadi Indonesia ya rasa utang. Sesuai dengan kemampuan. Kadang orang utang itu kan memaksakan diri, kecuali memang darurat. Misalnya demi kelangsungan hidup kita kepada anak kita, biaya sekolah, biaya makan kan beda ya. Maka kadang-kadang orang utang terpaksa gitu ya. Baik, semoga kita senantiasa dirahmati oleh Allah. Maka sekali lagi idealnya kita ini senantiasa dijaga ya, iman kita, kualitas Islam kita, kualitas ihsan atau kebaikan kita. Ya, dijaga termasuk imannya kepada Allah harus istiqomah gitu. Jadi saya katakan bahwa kebaikan itu terus dilakukan. Jangan jemuh. Ya, jangan jemu, jangan jenuh. Ya. Sekali lagi harus dicermati. Jadi jangan sampai di sekitar kita ini ada persoalan-persoalan yang tentunya menjadi batu sandungan bagi kita, menjadi masalah bagi kita. Maka sekali lagi tetap dijaga ukhuwah Islamiyah, dijaga kehidupan kita agar senantiasa dalam keberkahan dan dalam ridhonya Allah. Kadang orang ini maaf saja ya, kadang-kadang orang itu ya bahasanya gitu ngenteng ke. Nah, padahal dunia ini sebenarnya ujian. Kadang miskin itu juga ujian, kaya itu juga ujian. Jangan menganggap bahwa ujian itu saat sakit, saat nggak punya uang, saat tersisih. Orang kaya itu juga ujian. Orang ganteng ujian, orang jelek ya ujian. Ya misalnya wajahnya jelek, tidak punya pekerjaan, tidak punya istri, miskin. Wah, itu ujiannya pal.
Gitu ya. Jadi sekali lagi, marilah kita tetap jaga pergaulan kita. Jadi bagaimana Pak dengan dunia? Sudahlah, dunia itu fata morgana. Jadi kayak kilau air di saat panas terik ya. Di jalan aspal kok ada air, ternyata itu menipu, bukan air. Nah, itu. Namanya fata morgana, itu tipuan. Dunia ini benar-benar tipuan. Tidak ada yang abadi. Ada untung, ada buntung, ada laba, juga ada rugi usaha, ada bahagia, juga ada derita. Maka dunia ini selalu dipasangkan antara min dan plus, antara mudah dengan susah, antara sulit dan mudah. Jadi sekali lagi, itulah hidup. Kalau kita hidup meyakini bahwa ya sudah dijalani lah. Kita itu semata wayang, apapun peran itu qadarullah. Apapun jabatan kita, tetapi yang penting kita ridhonya Allah lah. Jangan menipu, jangan menista, jangan memaki, jangan namimah, jangan ghibah. Sudah, terus lakukan kebaikan, tinggalkan semuanya yang buruk, yang maksiat, yang menimbulkan murkanya Allah. Jadi disampaikan sabda Rasulullah, dunia itu perhiasan. Dan sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah wanita yang solehah. Maka khususnya kita kaum wanita muslimah, hendaklah kita jadi orang yang takwa. Inna akramakum indallahi atqakum, ya. Jadilah orang yang senantiasa bertakwa. Itu lebih mulia, itu lebih indah. Ya. Karena dunia ini tidak ada nilainya. Masih bernilai manusia yang bertakwa, masih bernilai istri yang soleha. Semoga hari ini banyak kebaikan yang kita sampaikan, ada kebenarnya seiring dengan ridhonya Allah, ada kekurangannya mohon dimaafkan. Semoga kita senantiasa dalam keberkahan, kebaikan fid dunya wal akhirah. Terima kasih kawanku, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.